Bolehkah kita mengutip dari Wikipedia untuk tugas atau paper kita? Halo kawan Wiki! Kawan Wiki pasti pernah mendengar dari guru atau dosen tentang larangan menggunakan Wikipedia sebagai rujukan. Pada kenyataannya, Wikipedia memang tidak boleh digunakan sebagai rujukan ya kawan Wiki. Hal ini disebabkan karena Wikipedia merupakan salah satu situs yang kontennya dibuat oleh pengguna atau user-generated content. Oleh karena itu, Wikipedia dapat disunting oleh siapa saja. Meski begitu, kita dapat memanfaatkan daftar referensi yang telah dihimpun oleh para kontributor Wikipedia saat membangun sebuah artikel sebagai rujukan. Oleh karena itulah, referensi menjadi bagian paling penting di artikel Wikipedia. Di video kali ini, kita akan belajar tentang referensi yang layak untuk digunakan sebuah artikel di Wikipedia. Di Wikipedia, referensi menjadi pertimbangan utama untuk mempertahankan atau menghapus keberadaan sebuah artikel. Jika sebuah artikel di Wikipedia tidak memiliki referensi yang layak, maka kemungkinan besar artikel itu akan dihapus dari Wikipedia. Hal ini juga berlaku saat kawan wiki hendak membuat artikel baru di Wikipedia. Kawan wiki perlu menyediakan referensi-referensi yang layak agar artikel tersebut dipertahankan di Wikipedia. Sebab, artikel-artikel Wikipedia wajib menggunakan sumber terpercaya yang sudah dipublikasikan seperti jurnal ilmiah, buku, majalah sains dan teknologi, ensiklopedia, dan artikel terbitan media massa. Mari kita ulas satu persatu. Di lingkup akademik, kita semua tahu bahwa jurnal ilmiah merupakan sumber dengan tingkat keabsahan yang paling tinggi. Hal ini karena jurnal ilmiah sudah melalui proses peninjauan sejawat atau peer review. Namun, kawan wiki juga perlu tahu bahwa tidak semua jurnal ilmiah dapat dipercaya. Ada penerbit jurnal yang disebut jurnal predator karena tidak memiliki mekanisme penilaian sejawat dan hanya menarik sejumlah uang agar sebuah artikel ilmiah dapat diterbitkan. Nah, artikel dari jurnal predator ini tidak bisa dijadikan referensi ya kawan wiki. Kawan wiki juga disarankan untuk menggunakan jurnal-jurnal yang bersifat terbuka. Selain agar kawan wiki mudah mengaksesnya, hal ini juga akan memudahkan akses para pengguna lain di Wikipedia untuk memastikan isi artikel tersebut dengan sumbernya. Salah satu penyedia jurnal terbuka adalah DOAJ atau Directory of Open Access Journals. Karya tugas akhir seperti skripsi, tesis, dan disertasi juga dapat dijadikan referensi jika telah diterbitkan dalam jurnal ilmiah dengan mekanisme penilaian sejawat. Yang kedua adalah buku yang diterbitkan oleh penerbit terpercaya dan telah melalui proses penyuntingan oleh editor. Buku yang diterbitkan sendiri atau penerbit yang kurang terpercaya dan buku yang tidak melalui proses penyuntingan oleh editor sebaiknya dihindari karena isinya tidak terjamin. Skripsi, tesis, dan disertasi juga dapat dijadikan referensi jika telah melalui proses penyuntingan oleh editor dan diterbitkan oleh penerbit terpercaya. Yang ketiga adalah majalah atau tabloid ilmu pengetahuan, teknologi, dan sains seperti National Geographic atau Time. Tulisan di majalah-majalah tersebut merupakan hasil penelitian para kontributornya dan telah melalui proses penyuntingan yang ketat. Hindari penggunaan tabloid isu populer dan tabloid gosip sebagai referensi karena isinya tidak dapat dipastikan kebenarannya. Yang keempat, ensiklopedia yang telah dipublikasi misalnya Ensiklopedia Britannica atau Americana. Ensiklopedia ini merupakan rangkuman dari berbagai sumber berisi ilmu pengetahuan yang isinya telah dipastikan kebenarannya. Yang terakhir, artikel berita di media massa yang terpercaya. Hindari menggunakan artikel berita yang diterbitkan oleh media bodong atau artikel berita yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, memiliki judul bombastis atau lebay, apalagi artikel berita yang antara judul dan isinya tidak relevan. Yang kedua, menggunakan struktur bahasa Indonesia yang buruk. Ketiga, domain situsnya mengandung kata blog. Dan yang terakhir, tidak memiliki alamat atau informasi redaksi yang jelas. Kawan wiki harus memastikan bahwa media tersebut memiliki dewan redaksi dan alamat kantor yang jelas,
Sehingga jika ada kesalahan dalam artikel terbitan media tersebut, kawan wiki bisa melaporkannya pada redaksi. Selain artikel berita terbitan media bodong, situs-situs ini juga tidak bisa digunakan sebagai rujukan. Yang pertama, halaman Wikipedia dan proyek-proyek lainnya dalam berbagai bahasa. Yang kedua, tulisan dari situs yang menjadikan Wikipedia sebagai sumbernya. Ketiga, situs yang bersifat user-generated content, misalnya Blogspot, WordPress, Kompasiana, dan sejenisnya. Dan yang terakhir, status dan broadcast di media sosial. Selain mengikuti panduan referensi yang sudah kita bahas sebelumnya, kawan wiki juga perlu kritis dengan referensi-referensi yang digunakan saat membaca atau menggunakan informasi yang ada di Wikipedia. Kawan wiki tetap perlu memastikan apakah referensi yang digunakan sudah layak atau belum. Pastikan juga pernyataan atau isi dalam sebuah artikel sudah sesuai dengan referensinya ya. Sekarang kawan wiki sudah mengetahui sumber-sumber yang layak untuk dijadikan referensi di Wikipedia. Di video selanjutnya, kita akan mempelajari parafrasa untuk menghindari tindakan plagiarisme di Wikipedia. Sampai jumpa!